Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ustadz mau cek dulu kehadirannya ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada bab sebelumnya kita telah mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Nah, mungkin gambar yang kalian lihat di depan ini dia tidak asing ya, karena kita sudah bahas pada materi sebelumnya. Antara gambar 1, 2, dan 3 dia adalah genus yang sama tetapi spesies yang berbeda. Tampak dari jauh mungkin kita lihat bahwa dia sama tetapi ternyata dia berbeda secara spesies. Nah, berbeda dengan gambar 4. Gambar 4 itu dia memang genusnya berbeda dan spesiesnya berbeda. Oleh karena itu ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan begitu banyak makhluk hidup di dunia ini. Ini baru burung ya. Bagaimana dengan jenis hewan yang lainnya? Maka untuk memudahkan kita mempelajari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak ini, kita perlu untuk mengklasifikasikannya. Nah, hari ini ya kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Masih ingatkah kalian salah satu di cabang biologi yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup adalah, ada yang masih ingat? Taksonomi. Sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, kita akan mentafakuri dulu firman Allah Subhanahu wa taala tentang kebesaran Allah dalam menciptakan makhluk hidup. Nah, dalam surat Ar-Ra'd ayat 7 dijelaskan bahwa dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman itu di atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Oleh karena itu, anak-anak soleh dan solihah, kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan nikmat yang begitu banyak, patutlah kita bersyukur. Terutama nikmat karena Allah sudah menciptakan begitu banyak makhluk hidup yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ustaz sudah mempersiapkan materi video dan LKS. Silahkan kalian bisa akses di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak salih dan salihah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Namun sebelumnya kita flashback dulu nih ke materi sebelumnya tentang keanekaragaman hayati. Nah, ada keanekaragaman hayati tingkat spesies, tingkat individu, sampai nanti ke tingkat ekosistem. Kita lihat sekilas mungkin bentuknya sama. Kita akan lihat itu burung, tapi kan jumlah burung banyak. Nah, sedangkan nomor 4 dia adalah genus yang berbeda. Bagaimana bisa kita mempelajarinya nantinya? Kalau masing-masing makhluk hidup dia mempunyai keanekaragaman sampai tingkat spesies. Oleh karena itu, kita sekarang ini akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Yang pertama adalah tujuan dan manfaat klasifikasi. Yang kedua tentang bentuk-bentuk pengelompokan dalam klasifikasi makhluk hidup. Dan yang ketiga adalah kita akan mencoba untuk mengelompokkan melalui lembar kegiatan siswa. Kita mulai dari tujuan dan manfaat klasifikasi. Tujuan klasifikasi adalah ingin menyederhanakan objek kajian makhluk hidup sehingga kita lebih mudah nantinya untuk mempelajarinya. Sedangkan manfaatnya yang pertama adalah kita supaya lebih mudah untuk memanfaatkan. Kalau kita tahu, kalau kita mengenali, kalau kita tahu lebih dalam tentang makhluk hidup, kita bisa memanfaatkan. Nah, yang kedua adalah yang paling penting, kita ingin melestarikan makhluk hidup tersebut. Kalau kita kenal makhluk hidup itu, kalau kita lebih jauh kita mendalaminya,
kita akan bisa melestarikannya. Nah, bayangkan kalau kita tidak memahami, kalau kita tidak tahu, mungkin dia akan punah oleh seleksi alam. Dan yang terakhir adalah agar kita mengetahui hubungan antar organisme ya. Nah, sehingga nanti bisa kita kait-kaitkan ya. Sebelum kita masuk sebab mengenai bentuk-bentuk pengelompokan, kita tahu nih dasar pengelompokan. Nah, ini dasar pengelompokan sama kriteria pengelompokan makhluk hidup. Nah, salah satunya adalah contohnya pengelompokan tumbuhan. Kita tahu dari apakah dia mempunyai urat daun, apakah dia daunnya bersirip, dan lain-lain. Itu pengelompokan secara alami. Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Nah, sementara dasar-dasar pengelompokan pada hewan, contohnya adalah hewan yang bertulang belakang, ya, atau hewan yang memiliki tulang belakang atau sering disebut dengan vertebrata, dan hewan yang tidak memiliki tulang belakang yang sering disebut dengan invertebrata. Itu dasar pengklasifikasiannya ya. Tetapi nanti banyak hal yang bisa kita gali lagi dari klasifikasinya. Kita masuk ke pembahasan kedua mengenai sistem klasifikasi. Seperti yang Ustadz sudah sampaikan di awal tadi, kita akan mempelajari tentang sistem klasifikasi. Nah, ada 3 sistem klasifikasi. Yang pertama adalah sistem klasifikasi alami, kedua sistem klasifikasi buatan atau sering disebut dengan artifisial, dan yang terakhir adalah sistem klasifikasi filogeni. Apa perbedaannya Ustadz? Kalau sistem klasifikasi buat alami itu kita lihat berdasarkan morfologi bentuk tubuhnya, kedekatan bentuk tubuhnya, persamaan bentuk tubuhnya. Kita lihat secara langsung. Nah, kalau bagaimana dengan sistem klasifikasi buatan Ustaz? Nah, ini berdasarkan kegunaan kita, berdasarkan kebutuhan kita. Nah, kebutuhan kita seperti apa? Misalkan sayur-sayuran. Nah, itu diklasifikasikan berdasarkan sayur-mayur yang bisa dimakan oleh manusia, atau rumput-rumputan. Nah, ini berdasarkan yang kita lihat. Nah, berdasarkan misalkan makanan ternak. Nah, oleh karena itu sistem buatan ini berdasarkan kebutuhan kita. Sementara yang terakhir adalah sistem filogeni. Sistem filogeni ini berdasarkan kedekatan genetiknya. Adik-adik sekalian, Ustadz ingin mengulang kembali salah satu materi pada pelajaran sebelumnya tentang keanekaragaman hayati, di mana ada tingkat spesies, genus, sampai dia tingkat yang paling tinggi, ya ini tingkat kingdom. Kita pernah belajar bahwa semakin atas puncak spesies, maka persamaannya semakin banyak. Nah, kalau dia semakin bawah berarti persamaannya semakin sedikit. Nah, saat ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mengelompokkan makhluk hidup. Sebelum kita belajar mengelompokkan, kita ingin tahu dulu nih, bagaimana cara pemberian nama pada makhluk hidup. Nah, caranya adalah dengan binomial nomenklatur. Nah, salah satu yang disepakati oleh para ilmuwan dalam memberikan nama makhluk hidup. Binomial nomenklatur adalah pemberian nama dengan 2 karakter. Yang pertama adalah nama genus, yang kedua adalah nama spesies. Nah, kita masuk ke contohnya. Seperti kalian lihat di gambar ya, dari taksonnya apa sampai dia ke nama spesiesnya. Nah, sehingga bisa kita kelompokkan nih. Nah, kedekatannya seperti apa ya. Demikian materi kita pada hari ini. Silakan kalian mengerjakan lembar kegiatan siswa yang sudah Ustadz lampirkan pada Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian tadi sudah menonton Ustadz dan mengerjakan lembar kegiatan siswa yang Ustadz sudah lampirkan pada Google Classroom. Nah, sekarang Ustadz memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Ada di antara kalian yang ingin bertanya? Silakan. Saya ingin bertanya, Ustaz. Silakan, Danis. Selain klasifikasi dari bentuk tubuhnya atau morfologi, apalagi yang bisa kita gunakan untuk mengklasifikasikan makhluk hidup, Ustaz? Ya. Nah, ternyata selain menggunakan morfologinya secara alami, para ilmuwan juga menggunakan sisi lain dari keilmuan biologi. Nah, yang pertama sistem reproduksinya, siklus hidupnya. Nah, contoh realnya saja. Nah, antara paku dan lumut itu sebenarnya dia sama-sama tumbuhan tingkat rendah.
pertumbuhan tingkat rendah. Tetapi ketika para ilmuwan melihat proses pengangkutan air dalam tubuhnya, ternyata paku itu sudah mempunyai pembuluh meskipun masih sederhana. Nah, sementara lumut dia tidak mempunyai pembuluh. Nah, oleh karena itu para ilmuwan mengembangkan keilmuan biologi ini sehingga mereka bisa lebih mudah nantinya untuk mempelajari, untuk mengklasifikasikan dan lain-lain. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Setelah kalian menonton video dari Ustadz tadi, kemudian mengerjakan lembar kegiatan siswa yang Ustadz sudah bagikan pada Google Classroom, nah sekarang Ustadz minta kepada kalian untuk membuat presentasi melalui PowerPoint. Nah, nanti kalian akan mempresentasikannya satu persatu melalui Zoom meeting. Meskipun dalam kondisi seperti pandemi seperti sekarang ini, kita juga tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT memberikan pandemi ini, memberikan ujian seperti ini. Di belakangnya ada hikmah. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Ustadz bersyukur kegiatan ini bisa kita laksanakan dengan lancar meskipun dalam kondisi yang terbatas seperti ini. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap produktif di rumah, tetap jaga kesehatan kalian. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita kembali bertemu untuk belajar di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.